Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Monika dari kelas 10 tingkat 1 Sekolah Asal SMK Negeri 1 Banjar. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang budaya. Memahami konsep budaya. Budaya adalah perilaku sosial dan norma sosial yang ditemukan dalam masyarakat manusia. Konsep budaya meliputi ekspresi fisik budaya dan aspek imaterial budaya. Pengertian budaya. Dalam etimologis bahasa Indonesia, kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu budaya yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Pengertian budaya menurut para ahli, salah satunya Selo Sumarjan. Budaya dapat diartikan sebagai hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Unsur budaya. Unsur budaya menurut ahli Melville J. Scofield memiliki 4 unsur pokok yang meliputi 1. Alat-alat teknologi, 2. Sistem ekonomi, 3. Keluarga, 4. Kekuasaan politik. Konsep budaya. Konsep budaya dapat berubah seiringnya waktu karena teknologi. Raymond Williams memberikan definisi konsep budaya yang mengacu pada makna yang meliputi nilai budaya, simbolis, dan norma. Macam konsep budaya terdapat 2 jenis. Jenis pertama adalah triadis sebagai budaya subjektif atau perangkat lunak pikiran manusia. Jenis kedua terdiri atas lingkungan buatan manusia termasuk institusi dan seni. Fungsi budaya. 1. Budaya menyediakan serangkaian pola, tuntutan biologis dan sosial budaya. 2. Budaya menyediakan seperangkat aturan untuk kerjasama. 3. Budaya membantu dalam memahami dan memprediksi. Keempat, budaya memberi kita panduan untuk semua aktivitas kehidupan kita. 5. Budaya bertindak sebagai alat kontrol sosial melalui norma dan hukum yang berlaku. Wujud budaya. 1. Wujud gagasan. Wujud ini bersifat abstrak yang hanya ada dalam pikiran manusia. 2. Wujud perilaku. Wujud ini berpola menurut ide yang bersifat konkret karena dapat dilihat dan didokumentasikan. 3. Wujud benda hasil budaya yang merupakan hasil karya manusia yang bersifat konkret karena dapat diraba dan dipoto, contohnya patung. Faktor budaya. 1. Ras, lingkungan geografis, teknologi, hubungan antar bangsa, 5. Sosial, 6. Religi, 7. prestis, dan 8. mode. Contoh budaya. 1. Budaya Barat. Budaya ini berasal dari negara-negara Eropa, budaya yang berakar pada periode klasik era Yunani sampai Romawi, dan munculnya agama Kristen pada abad ke-14. 2. Budaya Timur. Budaya ini mengacu pada norma-norma negara di Asia Timur dan anak benua India. Secara umum, budaya ini tidak ada perbedaan antara masyarakat sekuler dan filsafat agama. 3. Budaya Latin. Budaya ini berdominan menggunakan bahasa Spanyol atau Portugis. Keberagaman kebudayaan Indonesia. Jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa yang tersebar di Indonesia, mulai dari suku, ras, agama, dan lainnya. Kebudayaan lokal bercampur dengan kebudayaan luar yang dibawa dari munculnya perkembangan agama. Contoh keberagaman kebudayaan Indonesia. 1. Bahasa. Bahasa Indonesia secara garis besar mempunyai 2 bahasa, yaitu bahasa nasional dan bahasa daerah. Contoh bahasa daerah yang saya gunakan adalah bahasa Sunda. 2. Rumah adat. Contoh rumah adat yang ada di Indonesia adalah rumah adat Joglo yang berasal dari Jawa. 3. Pakaian adat. Biasanya masyarakat Indonesia menggunakan pakaian adat ini ketika ada acara kegiatan adat. Contohnya pakaian adat kebaya. 4. Tarian dan pertunjukan.
Tarian Indonesia memiliki daya tarik tersendiri. Budaya tarian Indonesia bahkan dikenal sampai luar negeri. Contoh tarian Indonesia adalah tari jaipong, tari saman, tari pendet, dan lainnya. 5. Senjata tradisional. Contoh senjata tradisional adalah kujang yang berasal dari Jawa Barat. Keenam, lagu daerah. Contoh lagu daerah di Indonesia adalah Bubuy Bulan yang berasal dari Jawa Barat, Tokecang dari Jawa Barat, Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, dan Kicir-kicir dari Jakarta. 7. Upacara adat. Contoh upacara adat yang ada di Indonesia adalah upacara adat Degderan yang berasal dari Jawa Tengah. Jumlah suku bangsa di Indonesia. Menurut sensur BPS Indonesia tercatat lebih dari 1.340 suku bangsa. Suku Jawa menjadi suku terbanyak dengan populasi 41% dari seluruh penduduk yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia diakibatkan oleh satu alasan, yaitu perpindahan penduduk dan pencampuran budaya. Mengapa kebudayaan Indonesia sangat beraneka ragam? Karena dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya 1. Tempat tinggal, 2. Pengaruh luar, 3. Keturunan nenek moyang, 4. Suku bangsa, 5. Kepercayaan. Kebudayaan Indonesia yang dikenal di dunia. 1. Wayang. Wayang adalah seni pertunjukan yang sudah dikenal di dalam negeri maupun mancanegara. Wayang yang telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya bangsa Indonesia pada tahun 2003. 2. Seni batik. Seni batik adalah bagian dari seni lukis yang digambarkan pada objek kayu. 3. Angklung. Angklung adalah alat musik tradisional kesenian dari Jawa Barat yang memiliki nada ganda yang dimainkan dengan cara digoyangkan. Kebudayaan seni tari dari Indonesia yang mendunia adalah 1. Tari Bedaya Sang Amuar Bumi, 2. Tari Rate Mesekat, 3. Tari Saman, 4. Tari Reog Ponorogo, 5. Tari Pendet, 6. Tari Kecak, dan terakhir Tari Klasik Keraton Surakarta. Pengaruh kebudayaan Indonesia menghasilkan masyarakat multikultur. Kata masyarakat multikultur terdiri atas 3 kata umum, yaitu 1. Masyarakat yang berarti kumpulan manusia, 2. Multi yang berarti beragam, dan 3. Kultur yaitu budaya. Jadi masyarakat multikultur merupakan sekumpulan manusia yang ada di suatu wilayah budaya yang berbeda. 1. Ciri manusia multikultur adalah A. Konsensus yang rendah atau sulit mencapai keputusan bersama, B. Segmentasi, C. Integritas sosial atau memaksakan dalam keselarasan. 2. Faktor penyebab timbulnya masyarakat multikultur karena 1. Pengaruh budaya luar, 2. Letak geografis, 3. Keanekaragaman ras, 4. Agama, dan 5. Iklim. 3. Klasifikasi masyarakat multikultur. A. Dilihat berdasarkan kekuatannya, B. Dilihat berdasar kecenderungan perkembangan serta pengaplikasian. 4. Dampak positif dan negatif perbedaan kebudayaan Indonesia. Dampak positif diantaranya 1. Timbulnya sikap toleransi, 2. Memberikan ikatan kuat dengan menerima perbedaan masing-masing, dan 3. Saling berbagi pengetahuan dan pengalaman. Dampak negatif diantaranya 1. Terdapat politik dengan memanfaatkan suatu kelompok dan mementingkan golongan tertentu. 2. Munculnya sikap etnosentrisme. 3. Terkadang muncul sikap fanatik. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan dan ada kata-kata yang salah.
Sekian dan terima kasih. Saya Dean Monika. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.